Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, saya langsung saja. Saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah daripada Islam dan budaya lokal, yang dimana ketika kita berbicara tentang Islam yang ada di Indonesia, pertama kita berbicara sejarah. Jadi ketika kita berbicara sejarah, maka kita akan melihat ke belakang. Artinya, kata ke belakang ini kita memantau daripada masa lalu sejarah Islam muncul di Indonesia, atau sebelum pulau ini dinamakan Indonesia. Pada saat itu masih saja disebut Nusantara. Jadi Islam masuk di Nusantara itu dibawa oleh para ulama dan para wali utusan atau para wali yang terpilih, yang diilhamkan oleh Tuhan tentang ilmu-ilmu agama, tentang ilmu-ilmu Tuhan, tentang bagaimana akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi itu yang diajarkan, itu pertama yang diajarkan oleh para wali atau para ulama yang masuk ke Nusantara membawa Islam. Nah, jadi Islam masuk ke Nusantara itu melalui adat istiadat atau kebudayaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Contoh, pada masa kepemerintahan atau pada masa Wali Songo atau 9 wali yang tercatat dalam sejarah tentang Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan beberapa sunan lainnya yang termasuk dalam 9 wali tersebut. Nah, jadi ada dari salah satu mereka atau dari salah satu 9 wali itu yang menyebarkan dan meluaskan ajaran Islam melalui adat istiadat adalah Sunan Kalijaga, atau yang kita kenal dengan Raden Said. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini masuk dengan adat istiadat. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said yang kita kenal untuk bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat sosial pada saat itu yang belum saja mengetahui atau belum memahami tentang Islam. Nah, jadi yang kental dengan adat istiadat, yang memakai adat istiadat masyarakat yang pertama di Nusantara pada saat itu yang belum mengenali Islam, mereka tidak menerima apa saja ajaran-ajaran dari para ulama lain atau dari para wali lain, karena memang ada yang menyebarluaskan Islam dengan kaidah-kaidah atau secara tidak rasional di pemikiran mereka atau yang tidak bisa mereka pikirkan. Nah, lantas Sunan Kalijaga masuk dengan adat istiadat yang mereka lakukan atau kebiasaan atau kebudayaan yang mereka lakukan. Jadi adat atau kebiasaan atau kebudayaan yang dibiarkan oleh Sunan Kalijaga itu semata-mata hanya karena untuk bagaimana mereka bisa terbesit hatinya untuk menerima Islam dengan lapang dada. Nah, jadi ketika mereka
terima atau sudah menerima Islam dengan lapang dada, mereka masuk Islam. Setelah itu mindset daripada Sunan Kalijaga dia rubah. Yang dulunya adat istiadat yang dibiarkan oleh Sunan Kalijaga atau yang tidak ditegur sama sekali oleh Sunan Kalijaga itu dikarenakan agar supaya mereka tidak benci terhadap Islam. Dan ketika mereka sudah tertarik terhadap Islam dan sudah masuk Islam pada saat itu di Nusantara yang masih minim tentang ajaran-ajaran agama Islam, setelah itu mereka masuk, maka dengan sendirinya Sunan Kalijaga menegur secara perlahan atau secara bertahap mengenai tentang kebudayaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Jadi apa saja kebudayaan yang tidak masuk pada syariat Islam itu yang berusaha dan bertahap Sunan Kalijaga keluarkan. Dan bukan hanya Sunan Kalijaga, Sunan atau para wali lainnya juga seperti itu, akan tetapi dengan metode dan atau cara yang berbeda. Jadi hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang masuknya Islam di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.